Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Prabowo Subianto tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dalam rangka agenda retret Kabinet Merah Putih. Sejumlah warga pun hadir secara antusias menyambut kedatangan Prabowo di sepanjang Jalan Akmil Magelang. Presiden Prabowo tiba pada Kamis petang. Prabowo menggunakan mobil MV3 Garuda seperti yang dipakai saat pelantikan seusai dari DPR ke Istana Negara. Setibanya di sekitar Akmil, Prabowo disambut riuh warga setempat yang lebih dulu telah menunggu kedatangan Akmil Magelang. Rangkaian kendaraan Presiden pun memperlambat laju kendaraan. Setelah itu Presiden Prabowo naik ke sunroof mobil untuk menyapa dengan melambaikan tangan ke warga. Warga pun antusias menyambut Presiden dengan meneriakkan nama Prabowo dan mengabadikan menggunakan ponsel mereka. Setibanya di Akmil, Prabowo langsung disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Kegiatan retret Magelang ini diikuti seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, dari Menteri Wamen, Kepala Badan Utusan Khusus, hingga staf khusus Presiden. Acara ini digelar mulai Kamis hingga Minggu 27 Oktober mendatang sebagai upaya untuk membentuk kerjasama dan koordinasi yang baik di antara para menteri dalam mencapai target kerja pemerintahan ke depan. Pemirsa, Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 24 Oktober 2024 untuk mengikuti retret dan pembekalan di Akademi Militer Magelang pada 25 hingga 27 Oktober 2024. Dan unggahan sejumlah media sosial, para menteri, wakil menteri, mereka kompak memakai kemeja putih serta celana hitam saat bertolak ke Akmil Magelang. Para menteri ini bertolak ke Akmil Magelang Kamis siang dengan pesawat Hercules A1340 dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara itu, wakil menteri menggunakan pesawat milik TNI AU. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid nampak membagikan momen tersebut di akun media Instagramnya @mutiahafid. Nampak Menteri Kabinet Merah Putih sedang duduk berhadap-hadapan di pesawat Hercules saat bertolak ke Magelang. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyampaikan para menteri kemudian naik bus dari Lanut Adi Sucipto menuju Akmil Magelang. Kegiatan retret sendiri akan dimulai pada hari ini, Jumat 25 Oktober 2024. Hasan Nasbi menyebut pembekalan para menteri dan wakil menteri di Akmil Magelang bukan ospek ataupun militerisme, namun bertujuan untuk menumbuhkan kebersamaan dan paguyuban Kabinet Merah Putih. Pemirsa, kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer Magelang mendapat pengamanan ketat dari pihak TNI dan Polri. Kapolres Magelang Kota AKBP Danang Bagus Anggoro memimpin langsung pengamanan lintas dalam rangka retret Kabinet Merah Putih pada Kamis lalu.
Pemirsa, Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Alfred Papare meninjau langsung pengamanan kedatangan logistik surat suara di gudang kargo Bandara Rendani Manokwari pada Kamis lalu. Selain pengamanan, dilakukan juga pengawalan dari Polres masing-masing untuk menggeser logistik ke setiap daerah yang telah ditentukan. Berikut liputan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam presisi. Saya Indra Maria Rishanto, dan sekarang saya telah berada di gudang kargo Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat. Tepat pada hari ini, Kamis 24 Oktober 2024, Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol Alfred Papare SIK, didampingi pejabat utama Polda Papua Barat, meninjau langsung pengamanan kedatangan logistik surat suara, tepatnya di gudang kargo Bandara Rendani Manokwari. Logistik yang diterima yaitu surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat, sedangkan pemilihan logistik surat suara bupati dan wakil bupati telah tiba dan diantar pada Senin 21 Oktober lalu. Logistik surat suara yang diterima melalui Bandara Rendani Manokwari pada hari ini sebanyak 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama. Sedangkan dua kabupaten lainnya, yaitu Kaimana dan Fakfak, masih menunggu dan kemungkinan menyusul. Selain pengamanan, dilakukan juga pengawalan dari Polres masing-masing untuk menggeser logistik ke setiap daerah yang telah ditentukan. Baik Sobat Polri, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santio, salam kebajikan, dan salam. Pemirsa, para pejabat utama Polres Palopo membagikan bingkisan bagi personel jaga operasi Mantap Praja Palawa. Selain itu, para personel juga diberikan kesempatan untuk cek kesehatan untuk memastikan kebugaran anggota yang bertugas. Bentuk kepedulian pejabat utama Polres Palopo terhadap personil terus ditingkatkan. Mereka menyambangi kantor Bawaslu sembari membawa bingkisan berupa buah-buahan dan suplemen, sekaligus menyisipkan semangat dan motivasi dalam mengawal Pilwalkot Palopo 2024. Tak hanya itu saja, TJU Polres Palopo juga mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum. Mereka juga membawa bingkisan. Ini kegiatan membawa parcel atau suplemen kepada personil yang jaga di Bawaslu maupun KPU untuk memberikan semangat agar lebih semangat lagi, ya. Itu adalah merupakan upaya dari Bapak Kapolres supaya anggota yang jaga lebih intens dan lebih semangat lagi. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan Sidokes Polres Palopo untuk memastikan kebugaran personil. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Kabakops dan seluruh komandan bisa memberikan suatu buah-buahan buat kita suplemen untuk meningkatkan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di kantor KPU Kota Palopo. Terima kasih saya ucapkan dan semoga rekan-rekan sudah tetap semangat melaksanakan operasi Mantap Praja tahun 2024-2025. Pemirsa, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pada hari Kamis lalu, personel Samapta Polres Tarakan melaksanakan patroli sepeda. Kegiatan ini dimulai pada Kamis sore hingga selesai dan dipimpin langsung oleh Kapolres Tarakan, AKBP Adi Saptia Sudirna. Patroli sepeda ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya preventif dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Tarakan. Menurut Kapolres, dengan menggunakan sepeda, petugas dapat lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat serta menjangkau lokasi-lokasi yang sulit diakses kendaraan bermotor. AKBP Adi mengungkapkan, kegiatan patroli sepeda ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta memantau situasi di beberapa titik rawan yang kerap menjadi pusat aktivitas warga. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran aparat kepolisian di lapangan. Patroli sepeda diharapkan dapat meningkatkan kedekatan polisi dengan warga dan menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat. Kapolres menambahkan, patroli sepeda ini akan terus dilakukan secara
berkala sebagai bagian dari komitmen Polres Tarakan dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali usai jeda berikut ini.